Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riki. Video kali ini Tante Riki akan sharing sedikit bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari penyakit PID ataupun radang panggul. Di video sebelumnya Tante Riki sudah sharing pengalaman Tante Riki terkena PID ataupun radang panggul yang terdapat cairan bebas banyak banget di rongga panggul. Untuk video-videonya Tante Riki akan cantumkan di description box, teman-teman bisa klik aja linknya. Ada beberapa cara agar kita bisa terhindar dari penyakit PID ataupun radang panggul. Ini Tante Riki bukan sebagai ahli ataupun praktisi, tidak sama sekali. Ini berdasarkan pengalaman pribadi yang mungkin teman-teman bisa ambil baiknya ataupun ambil contoh baiknya aja. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan yaitu gaya hidup teman-teman itu harus diimbangin dengan pola makan juga. Contohnya, jangan sering begadang ya, apalagi khususnya buat wanita. Usahakan selalu rutin olahraga minimal ya setengah jam dalam sehari ataupun rutin aja, continue dalam 1 minggu itu 3 kali olahraga seperti itu ya. Serta jaga pola makannya. Pola makannya itu jaga seperti apa? Jangan terlalu sering memakan makanan junk food ataupun makanan-makanan yang digoreng yang menggunakan minyak berulang-ulang kali. Karena itu akan mempengaruhi hormon dalam badan kita, khususnya wanita, apalagi seperti keputihannya, bisa karena menstruasinya. Jadi dari makanan-makanan buruk tersebut juga kita bisa berpotensi banget nih buat wanita untuk menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, bukan hanya PID ataupun radang panggul. Seperti bisa timbul kista, endometriosis, jadi nanti kita akan kesulitan saat kita menikah nanti jika ingin memiliki keturunan. Jadi gaya hidup dan pola makan harus benar-benar diatur dari sekarang. Kurangin makan pedas, itu juga ngaruh, dan terapkan benar-benar gaya hidup dan pola makan yang sehat. Yang kedua, kebersihan di daerah mispi. Seperti cara cebok aja itu berpengaruh banget untuk kita bisa meminimalisir penyakit PID ataupun radang panggul ini. Cara ceboknya itu kata dokter harus dari atas ke bawah ya. Selalu dari atas ke bawah. Kenapa? Karena kalau kita cebok dari bawah ke atas, yang sangat dikhawatirkannya adalah bakteri ataupun kotoran yang menempel pada sisa-sisa di tubuh kita itu nanti ikut terbawa ke bagian atas. Dan yang dikhawatirkan masuk ke dalam misfi kita. Kita kan nggak pernah tahu ya bakteri apa aja yang menempel pada dubur kita. Ataupun kita memang nggak bersih ceboknya. Jadi selalu usahakan cebok itu dari arah atas ke bawah. Dan airnya harus mengalir dari atas juga ya tentunya. Dan yang ketiga, teman-teman harus sering mengganti celana dalam saat celana dalam itu lembab ataupun basah ya. Lembabnya celana dalam itu bisa karena keputihan kita, ataupun bisa karena kita cebok setelah pipis ataupun pup. Diusahakan teman-teman selalu membawa tisu kering ataupun handuk tipis untuk mengelap sisa air cebokan tadi agar tetap terjaga dalam kondisi keringnya. Jangan sampai lembab karena itu bisa menimbulkan atau menumbuhkan bakteri-bakteri baru di daerah misfi kita. Ataupun teman-teman bisa membawa celana dalam pengganti. Jadi sediakan spare minimal 1 atau 2 dalam tas ya. Dan yang keempat, penggunaan pembalut. Penggunaan pembalut ini juga penting banget untuk meminimalisir teman-teman terkena penyakit PID ataupun radang panggul. Pergantian pembalut itu sangat penting sekali, maksimal 4 jam sekali teman-teman. Dan yang kelima nih, saran Tante Riki ya, teman-teman perbanyak minum air putih ya. Minimal 2 liter itu udah cukup banget. Itu sangat membantu badan kita untuk merecovery jika ada bakteri-bakteri jahat ataupun penyakit-penyakit yang terdapat pada badan kita. Nantinya kan akan terbawa oleh urin dan insya Allah semuanya tetap terjaga kesehatannya. Kurang-kuranginlah minum-minum yang bergula-gula itu ya.
Nah, jadi segitu aja teman-teman tipsnya agar kita tidak terkena penyakit PID dan radang panggul di kemudian hari. Karena saat sakit didiagnosa PID pun tidak pas hari itu kita terkena dan hari itu pula didiagnosa. Terkadang kan bakteri juga membutuhkan waktu untuk berkembang biak. Dan memang ada bakteri yang bisa disembuhkan dengan obat dan ada yang tidak. Semoga videonya bermanfaat ya untuk edukasi teman-teman. Tante Riki memberikan informasi sedikit berdasarkan sharing dengan dokter yang pernah menangani Tante Riki. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa DM ataupun tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram Tante Riki. Support terus channel Om Riki dengan subscribe, like, komen, dan share. Tunggu lagi video informasi, review, dan pengalaman-pengalaman Tante Riki yang lainnya yang mungkin teman-teman butuhkan untuk sharing bersama Tante Riki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.